Revisi Undang-Undang MD3 masuk dalam program legislasi nasional prioritas. Revisi itu nantinya akan mengubah komposisi pimpinan DPR saat ini. Wacana ini digulirkan oleh PDI Perjuangan yang meski sebagai pemenang pemilu 2014 lalu tidak mendapat jatah kursi pimpinan Dewan. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memasukkan revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 dalam program legislasi nasional prioritas. Revisi yang diusulkan fraksi PDI Perjuangan tersebut akan mengubah komposisi pimpinan parlemen, yakni menambah 1 kursi pimpinan DPR dan 1 kursi pimpinan MPR. Wacana mengubah aturan formasi pimpinan DPR yang diatur dalam Undang-Undang MD3 mencuat saat rapat paripurna pelantikan Ketua DPR akhir November lalu. Saat itu, fraksi PDI Perjuangan memberikan catatan khusus menginginkan perubahan Undang-Undang MD3 dengan menempatkan wakilnya dalam komposisi pimpinan DPR. Untuk segera diadakan suatu perubahan Undang-Undang MD3 untuk kita susun supaya bisa kita putuskan sebelum pemilihan legislatif maupun eksekutif berlangsung. Sekretaris fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto menyatakan rapat balik sudah memutuskan adanya revisi terbatas pada Undang-Undang MD3. Namun terkait nama anggota fraksi yang nantinya menduduki kursi pimpinan di parlemen akan diputuskan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Kita komunikasi itu lebih kalau dalam rapat-rapat resmi atau rapat-rapat kita ngomong-ngomong informal. Sampai hari ini tidak ada hal-hal yang kita bilang soal tersebut. Tentu Ibu Ketua Umum pastilah untuk hal-hal kayak begitu ya. Saya tidak bisa berkomentar banyak kalau soal itu. Ada 2, itu adalah untuk pimpinan DPR. Pimpinan DPR dan pimpinan MPR. Dan 2 itu terkait dengan pasal, bukan nama. Dalam rencana revisi Undang-Undang MD3, muncul wacana penambahan kursi pimpinan DPR menjadi 6 untuk memfasilitasi PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Menjadi pertanyaan juga karena wacana itu dilontarkan saat Setia Novanto kembali menjabat Ketua DPR yang dinilai sebagai bagian dari bargaining politik. Perdebatan selanjutnya, jika pimpinan Dewan berjumlah genap, juga dinilai akan sulit mengambil keputusan. Agus Firmansyah, CNN Indonesia. Seberapa urgen Undang-Undang MD3 untuk segera direvisi dan masuk dalam prolegnas prioritas? Apakah dengan komposisi yang sekarang ini kebijakan wakil rakyat tidak berjalan optimal? Atau apakah ini hanya untuk memenuhi keinginan fraksi PDI Perjuangan yang berpegang pada prinsip proporsionalitas bahwa sebagai pemenang pemilu legislatif 2014 lalu, maka sudah seharusnya masuk dalam jajaran pimpinan Dewan? Untuk membahas hal itu, di studio kami sudah hadir Hendri Satrio, akademisi komunikasi politik Universitas Paramadina. Selamat malam. Selamat malam, Hendri. Mas Indra. Baik, kemudian ada Mbak Eva Kusuma Sundari, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mbak Eva. Melalui sambungan telepon. Ya, halo. Baik, selamat malam Mbak Eva. Jelas suara saya Mbak Eva? Jelas. Baik, Mbak Eva, saya ingin tanya ini jadi urgensinya sebenarnya apa sih Mbak Eva untuk kemudian merevisi Undang-Undang MD3 agar ada penambahan untuk kursi pimpinan DPR dan juga pimpinan MPR? Ya kan sebetulnya soalnya di legitimasi aja ya. Kalau di politik itu problemnya legal doang tanpa legitimasi ya akhirnya nggak bisa nyaman juga dalam bekerja karena aneh juga ya partai-partai yang tidak mendapat kepercayaan rakyat untuk dimenangkan kemudian kok menduduki posisi-posisi yang strategis sementara dalam fatsun kita dan itu menjadi praktek di parlemen internasional yang namanya pemenang itu ya pasti mendapat posisi di pimpinan. Jadi problemnya di legitimasi aja karena secara legal memang sudah diblok kan di MD3 gitu loh. Tapi sistem paket gitu ya. Berpolitik tanpa ada legitimasi itu ya menjadi maaf ya akhirnya nggak nyaman juga, nggak lancar dan seterusnya. Tetapi kemudian sampai dikejar harus sampai sebelum reses, bahkan tidak hanya disahkan tahun ini tapi juga dilaksanakan tahun ini juga. Kesan ada yang dikejar begitu Mbak, ada yang diburu begitu. Benar demikian Mbak? Kalau hal yang diburu untuk sesuatu target material enggak. Tapi kan namanya hak kalau nggak didorong itu ya nggak akan jalan. Bagaimanapun agenda politik harus ada endorsernya. Karena ini berkaitan dengan
kesepakatan-kesepakatan. Nah, kalau kemudian tidak ada time frame yang jelas dan seterusnya, maka ya nggak akan gelinding juga. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan secepat mungkin bisa dilaksanakan, kita pinginnya secepat mungkin seperti itu. Apalagi kita punya presiden ya, MD3 sebelumnya kan juga kita revisi dengan mekanisme yang bisa dipercepat ya. Dan itu menjadi istilahnya inisiatif sundulan. Nah, kita sebetulnya nggak perlu sundulan karena sudah masuk di prolegnas dan sudah disetujui di paripurna bahwa MD3 akan menjadi prioritas untuk direvisi pada masa sidang yang sekarang kan. Terusnya 13 kemarin ya Desember. Tapi Mbak Eva berbicara soal legitimasi begitu ya. Sebenarnya seberapa krusial pengertian legitimasi ini bagi PDI Perjuangan tentang revisi Undang-Undang MD3? Karena begini, ketika dibicara soal legitimasi, artinya yang sebelumnya kurang legitimasi dong berarti Mbak. Apakah produk-produknya juga kurang legitimit? Ya, menurutku demikian karena bagaimanapun kita paham bahwa ketika situasi ataupun sesuatu yang sudah hak itu tidak diberikan dan itu menjadi menjadi praktek yang menurutku buruk sih ya, karena yang dicederai itu kan bukan PDIP ya, tapi lebih kepada kepercayaan rakyat kok tidak mendapat penghargaan, karena rakyat sudah memilih bahwa partai yang dimenangkan itu adalah PDI Perjuangan ya harusnya mendapatkan penghargaan itu. Yang kedua Mas, kenapa kemudian kok menjadi tersengal-sengal itu kan ada konstelasi yang berubah di dalam DPR sendiri, yang dimana semakin cair partai-partai yang dulu blok di sana, kemudian masuk ke blok pemerintahan yang ada PDI Perjuangannya. Jadi kan menjadi menjadi suasana menjadi berubah dan yang dulunya mati-matian nggak mau sekarang mendukung. Jadi saya pikir itu pun menjadi argumen, menjadi alasan kenapa kemudian mewujudkan hak PDI Perjuangan untuk berada di pimpinan itu menjadi makin sahih begitu. Baik. Kalau Mas Hendri sendiri, Anda setuju alasan yang disampaikan oleh Mbak Eva soal bahwa memang ini adalah sebuah hak sehingga harus dipaksa cepat? Ya, itu kan tadi kita sudah dengarkan pendapatnya Mbak Eva, itu kan boleh-boleh saja bahwa kalau PDIP menganggap itu hak sih sah-sah saja karena mereka memang pemenang pemilu. Tapi kembali lagi ke masalah urgenitas tadi gitu Mas Indra. Ini mungkin Mbak Eva kan masih mendengarkan kan. Dari urgenitas ini kan akhirnya dipaksakan masuk tengah-tengah dan masyarakat juga pastinya kan melihat bahwa ada kaitannya. Ya, dipaksakan masuk karena bisa saja ini menjadi bagian dari perjanjian penggantian Ade Komarudin yang secara mendadak ke Setia Novanto gitu. Padahal ada beberapa hal lucu lah kayak misalnya di MKD baru 2 kali panggilan, kemudian sudah mengeluarkan vonis pemecatan Ade Komarudin lah dan lain-lain, walaupun katanya ada bungkusan bahwa ini adalah keputusan dari Partai Golkar gitu kan. Nah tapi kan dari ceritanya itu kan kita juga bisa melihat bahwa ada lobby-lobby yang dilakukan oleh Setia Novanto sebelum dia kembali lagi memimpin DPR. Dan memang saya sedari awal... Jadi maksudnya segaris bawahnya ada barter kesepakatan jadinya? Bisa wajar kalau misalnya dicitrakan seperti itu. Karena memang ada runtutan acaranya. Tapi saya memang sedari awal Mas Indra sudah bisa melihat bahwa kalau memang PDIP mau merevisi Undang-Undang MD3, kemudian mau mendapatkan kembali haknya yang menurut Mbak Eva tadi hak berada di jajaran pimpinan DPR MPR, ya inilah saatnya. Karena memang sedang gebiah-uyah ini, maksudnya memang sedang bergoyang ini DPR. Saya juga bergoyang maksudnya? Ya, jadi artinya memang ya pergantian ketua DPR yang 2 kali menurut saya sangat tidak wajar ya. Apalagi pergantiannya kan dikaitkan dengan katanya Akom adalah yang mantan HMI lah karena dia menerima ulama, ini kaitannya dengan 411 kemarin gitu. Nah, jadi memang momentum ini ada momentum yang menurut saya memang tepat kalau memang MD3 ini mau direvisi oleh PDIP. Hanya saja memang sih saya nggak melihat urgenitasnya. Hanya satu lagi catatannya. Nah ini saya juga minta tolong kepada Mbak Eva nanti pada saat
MD3 yang baru disahkan, kemudian PDIP mendapatkan kursi, jangan sampai DPR kembali ke masa Orde Baru sebagai tukang stempel atau paduan suara yang hanya ya saja gitu Kenapa kan. demikian? Kesan yang ditampilkan kok jadi kesan kenapa? Nah sekarang ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar fraksi di DPR sudah menjadi partai pendukung pemerintah. Ya. Apalagi kalau nanti misalnya PDIP masuk ke jajaran pimpinan, itu sudah luar biasa sekali kekuatan DPR. Jadi dan hanya meninggalkan kalau tidak salah PKS dan Gerindra. PKS, Gerindra dan Demokrat gitu Ya. kan. Nah ini yang menurut saya harus ada jaminan dari PDIP pada saat nanti mendapatkan kursi pimpinan DPR juga tetap menggunakan haknya untuk memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Karena kalau tidak melakukan itu, nah maka bisa saja kita akan kembali lagi ke masa Orde Baru. Kita pilah-pilah dulu ya, ada soal yang tadi bahwa apakah ini ada kaitannya dengan pergantian Ade Komarudin sebagai ketua DPR digantikan oleh Setia Novanto. Saat itu memang fraksi PDI Perjuangan menyetujui begitu, walaupun dengan catatan yang disampaikan oleh Mas Arya Bima begitu Mbak Eva. Apakah memang ini terkait dengan persetujuan saat itu? Bahasa singkatnya, apakah memang ini kemudian menjadi sebuah barter kesepakatan Mbak Eva? Ya menurut saya ya gini ya, karena yang paling stabil sebetulnya kan PDI Perjuangan ya. Sebagai partai lah kita ngomong de facto aja. Nah, kalau kemudian dinamika di Partai Golkar memang seperti itu, dan kita kan memang tidak melakukan intervensi apapun ya, kita hormati dinamika yang ada di Partai Golkar tersebut. Tapi yang paling penting ternyata bagaimanapun dinamika yang berada di sana, ternyata muaranya balik perlu dukungan PDI Perjuangan, dan memang PDI Perjuangan, maaf ya, saya agak subjektif dalam hal ini. Sebagai partai terbesar dan komposisi terbesar di DPR, ya tentu menentukan sekali untuk menentukan stabilitas yang ada di parlemen sekalipun. Dan pasti semua partai, dan faktanya akhir-akhir ini kan memang demikian. Selalu baliknya ke PDI Perjuangan dan seterusnya. Ya kita terima realitas tersebut, dan saya pikir PDI Perjuangan sanggup dan mampulah untuk melakukan fungsi pengendalian, fungsi stabilisasi, fungsi bridging di antara partai-partai yang lain. Baik, tapi apakah memang ini kemudian memang dimanfaatkan sehingga kemudian ada barter atau tidak? Nanti kita akan lanjutkan ya, Mbak Eva. Kami akan segera kembali dengan pembahasan ini setelah jeda berikut. Ketika semua pihak sempat mempertanyakan tentang mengapa kemudian Setia Novanto bisa lagi menjadi ketua DPR, kemudian pendapat dari fraksi hampir seluruhnya saat itu menyetujui pergantian ketua DPR, yang menjadi catatan adalah ketika fraksi PDI Perjuangan menyampaikan persetujuannya, tetapi dengan catatan bahwa revisi Undang-Undang MD3 harus segera dilakukan. Akhirnya sekarang terjadi, disetujui oleh Bang. Nah, kemudian orang langsung berpikir begitu Mbak, ini jangan-jangan barter ini memang kesepakatannya ini. Waktu itu menyetujui saja, asalkan nanti harus ada revisi Undang-Undang 3 di mana nanti PDIP bisa masuk dalam unsur pimpinan. Ya sebetulnya kan nggak bisa Pak Setnov itu bisa dibalik ke kursinya tanpa persetujuan yang lain-lain juga ya. Jangan seolah-olah kemudian penentu tunggalnya adalah PDI Perjuangan. Nah kalau kemudian ada dugaan ya bahwa tampaknya ini ada timbal balik ya. Saya pikir itu mungkin saja terjadi karena saya nggak ngerti ya, karena nggak pada posisi itu, dan itu wajar menurut. Tapi waktu itu Pak Setnov datang ke kediaman Bu Mega bukan membicarakan itu. Nggak tahu lah, aku prajurit di sini. Nggak, tapi menurutku wajar saja ya, ada take and give ya. Dalam hal ini wajar saja menurut Anda? Wajar, apalagi itu tadi isunya tentang legitimasi ya. Dan menurut saya haknya PDI Perjuangan untuk berada di pimpinan, bahkan menjadi ketua DPR kalau di praktek-praktek parlemen internasional. Waktu itu nggak ngomong aja ke Pak Ade Komarudin, saya minta dong MD3-nya sampai menunggu momentum Pak Setnov datang. Loh itu kan keputusannya
di internal PG. Nggak Ya. bisa dong kita kemudian masuk ke dalam. Nggak, maksud saya minta KDRT. MD3-nya itu pada Kita saat nggak minta dong, mereka yang harus minta. Gitu. Bukan, ya, aku nggak ngerti. Tapi Ya. yang prinsip PDI Perjuangan sangat menghormati dinamika di semua partai dan selalu tidak boleh ada intervensi. Jadi kayak kenapa kemudian harus Pak Setnov dan bukan tetap Pak Akom, ya tanya ke teman-teman Golkar. Kita hanya pada posisi siapapun yang datang, siapapun yang ditunjuk mendapat otoritas dari partai masing-masing kita terima. Nggak mungkin kita nggak Tapi mau walaupun nih, nggak mau waktu nih, itu gitu. fraksi lain dimintai penilaian pendapat, saat itu kan memang penting juga berposisi juga sebenarnya kan, Mbak, bahwa kemudian ketika menyetujui dengan ada semacam barter kesepakatan itu kan bisa dipertanyakan juga oleh publik, untuk apa kok barter, kenapa? Jadi persetujuannya itu berdasarkan kesepakatan yang sekarang Enggak, ini. yang paling penting keputusannya ada di PG. PG. Itu aja. Oke, ya, untuk Pak Setnov prinsipnya. seperti itu ya. Baik, tapi soal urgensi tadi, jadi Iya. apakah memang urgensi ini bisa dikesampingkan dengan alasan legitimasi? Bagi kita PDI Perjuangan kalau bisa hari ini ya harusnya hari ini. Bahkan mestinya dari 2014 lalu. Bahkan di awal-awal pelantikan harusnya PDI sudah di sana. Itu loh. Jadi aneh kalau kemudian sekarang urgensi. Bagi saya pribadi ya, analisis saya, ini kan mau pemilu, kita makin cepat kita berada pada posisi yang stabil dan pada posisi strategis, ya makin baguslah kita melakukan konsolidasi untuk berbagai kepentingan ya, baik pilkada maupun pemilu. Karena agenda politik kan banyak, kalau satu sudah diperbaiki, kita bisa fokus di agenda yang lain. Oke. Memang sejak awal ada beberapa pakar hukum tata negara yang menilai bahwa sebenarnya Undang-Undang MD3 ini janggal, begitu Bung Hendri. Ya. Nah, pertanyaan sekarang ketika itu mau dibenarkan sekarang, terutama khususnya untuk kepentingan ke depan ya, Mbak. Pertanyaan sekarang kenapa hanya direvisi terbatas? Kenapa tidak komprehensif? Menurut Anda itu perlu direvisi secara komprehensif ataukah revisi terbatas saja kemudian ketika untuk mengakomodir? Ya makanya kan kadang-kadang ini kan sudah jadi rahasia umum bahwa kerja DPR juga ada maksud dan tujuannya gitu. Kalau memang itu kalau saya sebagai rakyat maunya kan direvisi secara komprehensif. Jadi semuanya juga kalau ada yang nggak cocok ya direvisi Misalnya sistem semua. paket itu, Ya, kemudian penggantiannya. Betul. Nah, tapi kan ini hanya saja kan sekarang sulitnya adalah kalau komprehensif pasti lama nih pembahasannya. Makanya Jadi instan direvisi maksudnya terbatas. Direvisi terbatas supaya ada maksud dan tujuan tadi bisa segera tercakup di sini. Ini kan sekarang semuanya serba instan nih. Dari cerita penggantian dan lain-lain ya sudahlah. Ini kan sekarang Pak Setnov juga sudah jadi DPR. Jadi ya kita harus dukung saja gitu. Nah, kemudian masalah urgenitas tadi menjadi urgent untuk PDIP. Gitu, menjadi urgent untuk PDIP. Makanya saya yakinnya pastinya akan lobby-lobbynya akan seputar sana. Nah, sekarang kan yang menariknya kalau ternyata di tengah jalan ternyata anggota fraksi lain merasa ini tidak urgent lagi gitu ya. Nah, apakah Pak Setnovnya akan diganti lagi sama Pak Akom itu jadi enggak. Tapi mudah-mudahan saja kan ini memang urgentnya itu tadi kan Bu Eva nih emang politisi ulung, makanya tadi membungkusnya tuh bagus banget. Iya. Ini kan bukan buat Membungkusnya seperti apa? PDIP. Yang Anda lihat pembungkusnya apa? Ini kan bukan buat PDIP, tapi kan Enggak, ini ini kan praktek untuk rakyat, internasional karena di kan parlemen. diberikan Hormati rakyat, dong suara ya makanya rakyat, suara gitu loh. rakyat yang sudah memilih PDIP kok sekarang lihat jagoannya nggak jadi pimpinan ya. Itu kan memang bungkusannya memang sangat baik gitu. Tapi kan nggak, saya rasa ini mungkin kali pertamanya jadi genap ya Mbak ya. Apa nggak mau diganjilkan saja Mbak? Ditambah 2 maksudnya. Jadi menurut begitu. saya karena Atau diganti satu. memang secara bukan secara keren-kerenan ya, tapi secara secara nalar kan harusnya memang keseimbangan harusnya memang ganjil gitu, tidak genap. Nah, ini kalau genap nanti yang memutuskan siapa, Allah gitu kan. Ya. Kalau repot baik. juga jadi makanya. Kalau misalnya voting terjadi begitu ya. Nah, tapi ini makanya ini menariknya adalah kenapa harus terbatas. Saya rasa masyarakat juga mesti jelaskan karena kan ini prosesnya juga menggunakan uang masyarakat. Apakah ini hanya menjadi subjektivitas PDIP belaka atau menjadi subjektivitas Pak Setnov saja atau menjadi sebuah ketentuan yang memang disepakati bersama untuk rakyat gitu kan. Mbak Eva, ini kalau PDIP sendiri sepakat direvisi terbatas saja agar bisa masuk ke sana sebagai pimpinan dengan alasan atau argumen soal legitimasi tadi, atau sebenarnya ini ada yang salah sejak awal? Dirubah ada yang salah sejak awal. secara keseluruhan Jadi berarti. MD3 itu dibuat
ketika pileg sudah kelihatan hasilnya dan teman-teman maaf ya, teman-teman yang kalah itu marah dengan hasil pileg itu sehingga kemudian ngeblok. Dan ini praktek yang jelek di dalam proses legislasi kita. Jadi ada undang-undang yang baru digedok pada periode lalu, belum eksekusi sudah direvisi lagi dan seterusnya. Jadi menurut saya proses legislasi kita yang harus diperbaiki. Nggak boleh dong kemudian undang-undang dirubah setelah pileg. Hasilnya kelihatan sehingga memungkinkan aduh gue kalah di pileg, di Senayan lu kue habisin gitu loh kayaknya logika itu. Dan ini nggak bagus untuk siapapun. Itu di awal-awal pemerintahan terjadi seperti itu, ya, tapi itu sekarang kan sudah mulai cair. KMP versus KIH itu kan. Nah oleh karena itu memang secara keseluruhan perlu diperbaiki proses legislasi kita. Kenapa nggak didorong ke sana? Secara keseluruhan maksudnya untuk yang MD3 khususnya, didorong untuk komprehensif. Nah MD3 inilah yang kemudian menjadi satu objek yang sangat lekat sekali dengan kepentingan-kepentingan jarak pendek. Dan bukan permainan, rule of the game-nya memungkinkan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan jangka pendek tersebut. Dan oleh karena itu mungkin perlu diperbaiki itu tadi core bisnis legislasi kita di masa-masa mendatang. Jangan sampai menjadi ajang pertarungan untuk pengalihan seperti tadi ya, pileg kemudian udah pilpres, kemudian di sana dikunci sampai yang sudah menjadi hak dan menjadi praktek umum di parlemen internasional aja dipotong. Kemudian ada sistem yang diintroduce, bukan lagi sistem proporsional yang selalu menjadi praktek sejak kita punya parlemen, tiba-tiba blocking. Jadi aneh ketika di awal-awal di DPR ini PDI Perjuangan nggak ada sama sekali di pimpinan, KIH lah. KIH itu hilang semua. Nah tapi begitu bersama bergulirnya konsolidasi demokrasi, terutama keberhasilan parlemen untuk makin banyak yang datang ke pemerintahan, ya berantakan semua kan bangunan yang itu bukan konsolidasi demokrasi lah. Itu konsolidasi kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan. Konsolidasi kekuasaan. Bagus nggak buat kita kemudian demokrasinya kalau gitu? Kalau buat rakyat itu makanya. Kan kita pernah berada pada masa DPR ada paduan suara gitu maksudnya. Nah, saya sih senang-senang aja kalau memang PDIP masih bisa memainkan peran kritis seperti sekarang. Ini kan sekarang juga kritis kepada Pak Jokowi gitu. Nanti pada saat masuk dan mendapatkan kursi pimpinan, kalau tetap bisa kritis itu bagus sekali. Nah, yang kita takutkan kan ini akan menjadi hanya stempel saja dan nanti akan jadi tukang stempel tuh. Nah ini kan sekarang kalau dihitung ya, makanya ini kan dari 6 misalnya, ini kan otomatis hanya tinggal Gerindra, PKS dan Demokrat gitu kan, 3 saja. Lawan 3 nih. Bagus dong. Enggak, jadinya kan buntu di tengah jalan. Ini kan hanya kemudian tergantung dari beberapa partai politik yang tidak ada di pimpinan tapi berada di pemerintahan seperti P3 dan PKB dan PAN gitu misalnya ya. Nah kalau misalnya seperti ini kan ya pastinya jadi kalah tuh, dari 10 cuma 3 yang kritis. Dan mudah-mudahan saja PDIP tetap memainkan itu, karena memang dari survei Kedai Kopi misalnya Mas Indra ya, justru yang paling kritis itu ya PDIP dibandingkan yang lain. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi apakah sebenarnya pantas ini Mbak kemudian atau elok tidak kemudian bukan memaksakan ketika mengejar soal legitimasi tadi, tetapi tidak merevisi secara komprehensif jika memang ada yang salah, tapi sekedar terbatas, lalu kemudian justru menambah menjadi 6, yang ini baru pertama mungkin ya menjadi 6, yang kedua kalinya begitu ya. Nah, seperti apa nanti pendapat dari Mbak Eva? Kami akan segera kembali usai jeda berikut. Baik, berbicara soal revisi perubahan, mengapa terbatas saja kalau memang soal Undang-Undang MD3 ini diketahui janggal secara keseluruhan. Ada beberapa pengamat hukum atau pakar hukum tata negara yang mengkritisi bahwa tidak hanya soal sistem paketnya begitu Mbak Eva, tetapi juga ketika menggantikan salah satu unsur dari paket ini kemudian berhalangan atau apapun istilahnya, kemudian harus digantikan, tapi digantikannya oleh penunjukan begitu, bukan lagi sistem pemilihan seperti kalau ketika memilih paket tuh kan misalnya berisi berapa orang, berisi 5 Mbak ya sebelumnya, 5 satu paket. Kalau diganti satu artinya satu paket hilang kan, satu unsur dari paket itu hilang. Nah soal itu kenapa tidak didorong untuk secara keseluruhan begitu Mbak? Ya pertimbangannya memang kalau keseluruhan bisa lama-lama ya. Dan PDIP tidak mau itu berlama-lama. Ya,
Terus terang iyalah, karena banyak agenda lain yang lebih mendesak untuk dibicarakan. Ini idealnya kan jangan dirubah lah sistem pemilu, MD3 dan seterusnya. Kalau kita mau ngomong tentang konsolidasi demokrasi ya, harusnya jangan dirubah-rubah mengikuti kekuasaan seperti itu. Jadi biarkan praktek itu menjadi melembaga dan orang lebih kepada yang substantif. Jangan dirubah ini sesuai dengan undang-undang yang sebelumnya ya, bukan yang sekarang ya. Pokoknya jangan menjelang pemilu berantakan lagi dan seterusnya. Ini paket parpol, paket pemilu itu selalu membuat energi kita itu habis lah untuk ke sana. Harapan saya ke depan ada konsensus yang confirm bahwa semua partai tidak lagi ngutik-ngutik rule of the game ini di parpol maupun di pemilu. Kemudian yang kedua, tadi ketakutannya Mas Hendri ya, PDI Perjuangan itu kayaknya lama sebagai oposisi ya, jadi sudah ada di sana untuk kritisnya itu. Dan saya pikir nggak akan mengganggu lah kekritisan kita, bahkan di Komisi 11 pun yang paling kritis kan malah dari fraksi PDI Perjuangan. Kenapa saya takut, maaf Mbak Eva, karena kan yang oposisi kan sekarang tinggal Gerindra, Demokrat, dulu dan PDIP sendirian sama Gerindra juga bisa. Nah itulah makanya maksud saya, kalau pesankan sama ke mereka, jangan ke kita. Kalau sama Gerindra kan nggak apa-apa, tapi kan ada Demokrat nih, bisa nggak jalan bareng-bareng Demokrat untuk kritis ke pemerintah? Sampaikan ke mereka, bukan ke kita, gitu loh. Tapi kalau dari PDIP sendiri nggak masalah jalan PDIP bareng Demokrat. tetap dengan wataknya yang kritis dan tentu ketika berada di dalam pemerintahan ya konstruktif lah, nggak seperti dijamin tuh Mbak ya, dijamin. bakal tetap kritis, jadi nggak akan stempel dan hahaha kata ya. Enggak lah, bukan watak kita lah untuk asal ya seperti itu, kita konstruktif. Kemudian berikutnya kenapa terbatas? Kita punya presiden Mas. Untuk komposisi pimpinan di komisi-komisi sudah dilakukan. Jadi sekarang itu tinggal kelanjutannya saja untuk politik akomodatif di pimpinan. Politik akomodatif ya. Politik akomodatif dan dimanapun namanya musyawarah mufakat itu akomodatif ya. Ini banyak istilah ya, ada politik akomodatif, ada konsolidasi demokrasi. Maksudnya ini kemasan lagi. Kenapa melakukan kemasan? Tapi benar argumenku, di mana salahnya? Semangat 6 ini sebenarnya apa? Katakan tadi misalnya ada presiden, tapi 6 ini kalau kita lihat semangat dari 5 ini jika memang terjadi kemudian voting atau voting misalnya, sehingga ada keputusan siapa yang menang kalah begitu. Tapi kalau 6 ini bagaimana? Gini loh ya, jangan sampai kita melihat demokrasi itu sebagai adu kekuatan ya, adu suara, adu jumlah kursi dan seterusnya. Harusnya lebih kepada soal musyawarah mufakat tadi ya. Bahwa harus ada hikmat dalam kebijaksanaan dari hasil musyawarah tadi. Jadi saya tidak melihat bahwa angka genap itu menjadi hambatan atau masalah. Karena di komposisi yang di komisi-komisi nggak ada masalah dengan yang genap itu. Karena musyawarah tadi akan beres. Tapi bukankah musyawarah mufakat itu juga mengakomodir soal voting, Mbak? Bahwa jika tidak tercapai mufakat, maka seolah-olah bahwa demokrasi itu okol-okolan ya, adu okol bahwa ini tidak ada kebijakan, hikmat kebijaksanaan gitu tuh kok nggak ada gitu loh. Itu kan hanya last minute ketika tidak sampai ditemukan ya baru seperti itu. Jadi menurutku angka ganjil genap itu sudah bukan lagi isu, kecuali di demokrasi liberal yang maunya tiba-tiba voting gitu aja. Dan di komposisi komisi itu nggak ada masalah sampai saat ini dengan genap ya, dengan pimpinan yang genap. Oke, katakanlah itu kan untuk sampai saat ini yang kondisi parlemen sekarang yang kata Mbak Eva tadi sudah mulai cair begitulah. Walaupun nanti ada sisi positif maupun negatifnya soal cair tadi. Tapi bagaimana dengan parlemen ke depan? Apakah mau merubah juga undang-undang ini? Ataukah akan tetap? Kalau tetap kan pasti akan berbeda kondisinya juga, Mbak. Angka 5 ganjil itu kan memang diperlukan sebenarnya untuk worst case, kasus terburuk jika memang musyawarah mufakat tidak menemui hasil, maka mau tidak mau keputusan harus diambil, maka voting kemudian menjadi pilihan terburuknya. Ya memang idealnya seperti itu ya. Tapi kok saya agak ragu ya kalau itu kemudian yang sudah merasakan kenikmatan comfort zone menjadi pimpinan walaupun dia kalah di pileg akan tetap aja pengen mau ke sana. Makanya Mbak, apa sih sebetulnya yang meyakinkan PDIP bahwa proses ini akan smooth gitu ya? Saya tahu lah ini sudah masuk prolegnas, tapi kan banyak juga undang-undang yang masuk prolegnas ternyata nggak selesai juga gitu. Nah ini apa sih sebetulnya sampai apa yang menjamin gitu? Kita punya presiden, MD3 ini direvisi di tengah term kita ini 2 kali ini. Sebelumnya kan sudah Mas untuk akomodasi unsur pimpinan di komisi. Nggak, maksud saya, dan itu lancar. Nah, yang sekarang yang ini bisa nggak? Ada tiba-tiba
ini ditahan dulu aja. Karena begitu yakinnya PDIP ini bakal jauh lebih yakin dari sekarang karena makin banyak partai yang pada di pendulum. Jadi nanti minta tolong Pak Jokowi lagi dong. Enggak Pak Jokowi selesai lah di tolong sini. ini diselesaikan. Enggak lah. Mbak Eva, tapi kalau misalnya Kita nggak kemudian minta tolong untuk komposisi yang pimpinan. Enggak sama sekali enggak, Pak ya. Jadi ini enggak ada intervensi pemerintah. Enggak ada. 6 ini sudah mewakili akan menjadi sesuai dengan asas proporsionalitas yang selalu didengungkan oleh PDI Perjuangan tidak? Katakanlah memang kalau yang menang maka dia yang menjadi ketua dan lain sebagainya begitu pemenang. Belum. Jadi ini lebih kepada karena kan pasti ada juga partai lain yang sebenarnya tidak, yang sekarang mungkin masuk dalam pimpinan seharusnya tidak juga masuk dalam pimpinan. Sebetulnya seperti itu. Tapi untuk yang saat ini apa yang bisa kita capai maksimal dalam situasi yang sekarang ini. Kita kan nggak mungkin membongkar semuanya untuk balik kepada asumsi-asumsi lama ya. Sekarang sudah ada situasi yang given. Ya lah, what is the best we can do dalam situasi yang given saat ini. Saya pikir nantilah dalam saat pendewasaan partai, kemudian revisi lagi. Ada itu pasti karena sampai saat ini tidak ditutup kok untuk peluang melakukan revisi dan tidak ada pembatasan harus berlaku sekian tahun baru boleh direvisi, nggak ada itu aturan itu. Jadi masih mungkin sekali untuk melakukan perbaikan. Mbak Eva tadi kan bilang bahwa kalau sudah kualitas. menjadi aturan main seharusnya tidak diotak-atik lagi. Betul. Maksudnya ketika setelah direvisi keseluruhan. Iya, betul. Ya makanya kan untuk mencapai tadi kualitas yang bagus dalam berparlemen, tidak kemudian short minded interest, short minded. Ini kan ada tujuan jangka pendek sebetulnya. Kan tadi berkali-kali Mbak Eva kan sudah katakan itu. Jadi kita maunya jangka panjang ini biar makanya kita kan pengennya jangka panjang. Makanya tadi saya katakan kok yakin benar nih PDIP sekarang yang jangka pendek ini bakal mulus gitu kan. Tapi kan tadi Mbak Eva sudah bilang quote and quote kan nggak apa-apa, ini kan pasti sekarang sudah banyak kok partai yang merapat ke pemerintahan. Makanya tadi saya tanya, nanti mungkin apakah artinya minta tolong lagi untuk ditekan gitu kan, supaya ini setuju semua. Tapi apapun itu kelihatannya kayaknya sekarang nggak bisa lah nekan-nekan partai kecil aja yang baru datang di istana besok harinya ke sono gitu. Udah nggak bisa loh pasti bisa ini. Tapi kan ini menariknya itu ya Mbak. Makanya mudah-mudahan saja bisa dijamin bahwa tidak akan jadi tukang stempel baru di DPR. Dan itu juga menurut saya memang saat ini pemerintah butuh sekali mitra yang memberikan masukan kritis kepada pemerintah, karena kalau enggak nanti bisa jalan sendiri jadi kacau balau juga nih negara. Kalau tidak ada yang memberikan masukan kritis masyarakat. Itu kira-kira siapa? Maaf ya saya nanya terus nih. Pengen tahu juga kira-kira siapa yang disiapkan menjadi masuk dalam jajaran pimpinan MPR dan jajaran pimpinan DPR? Belum ada pembahasan di internal PDI Perjuangan belum ada pembahasan. Tapi kalau stok banyak lah. Banyak yang mengajukan diri sudah ada belum, Mbak? Oh, nggak berani. Terus saya pengen tahu namanya siapa yang melakukan lobby gitu ya. Oke, tapi ketika di awal sudah ada juga yang menyampaikan bahwa alasannya ini berdasarkan putusan dari MKD sebenarnya. Seberapa itu akan digunakan sebenarnya? Soal putusan dari MKD yang segera meminta untuk segera merevisi Undang-Undang 3. Itu dijadikan landasan tidak? Ya faktanya sekarang sudah masuk di prolegnas dan sudah disetujui di paripurna. Nah, apakah pertimbangan-pertimbangan teman-teman di balik ya waktu itu untuk memasukkan list ini termasuk juga MKD? Kok saya pikir iya ya, tapi kan tidak melulu seperti itu argumennya, karena semua badan alat kelengkapan itu kedudukannya sama. Nah itu dia sama. Kedudukannya sama. Jadi mungkin sebagai pertimbangan, tapi tidak yang sifatnya obligate itu ya, obligasi mengharuskan. Karena tidak bisa seperti itu ya, putusan MKD begitu ya. Tidak bisa. Kalau itu jadikan alasan menurut Anda bagaimana? Ya makanya boleh-boleh aja kan. Ini sekarang gini Mas Indra, kita jadi rakyat ini kan lagi melihat sebuah drama bagaimana anggota-anggota DPR ini kan sedang berembuk untuk kepentingannya mereka sebetulnya. Walaupun tadi Mbak Eva sudah membungkus untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi kan kita melihat sebegitu penting ternyata kursi pimpinan DPR dan MPR buat fraksi-fraksi gitu. Saya sih maklum saja kalau itu. Nah kemudian kalau memang nanti ada yang urgent untuk rakyat tuh bisa terjadi juga nggak sih Mbak kayak gini tiba-tiba mendadak untuk diminta revisi perubahan terbatas. Perubahan terbatas mendadak. Karena kan selama ini belum pernah terdengar karena ini kan ada kaitannya dengan kekuasaan.
yang tadi kan udah kita katakan konsolidasi kekuasaan, makanya ini terus kemudian jadi buru-buru dan lain-lain, dan pergantian yang lucu-lucu. Kita melihatnya kan lucu-lucu aja nih, pergantian dadakan, terus kemudian ada MD3. Pergantian ketua DPR. Padahal juga ini skupnya kecil gitu ya. Nah ini maksud saya kenapa sih Pak? Apakah memang, saya kembali lagi tadi ya, ini urgent sekali Mbak ya, harus memang dibahas. Kamu nggak pernah di partai sih ya? Belum Mbak memang ya. Ya makanya kalau di partai itu marwah itu penting. Oke. Dan marwah itu adalah turunan dari kepercayaan rakyat ya. Dan ketika kepercayaan rakyat bahwa kita ini adalah partai pemenang dan istilahnya entitled terhadap posisi-posisi tadi. Udahlah, kamu studi di parlemen mana pasti akan begini. Pasti seperti ini. Tujuannya kan begini. Dan oleh karena itu bagi kita loh ini hak kita. Dan hak kita itu hak rakyat karena rakyat sudah memberikan kepercayaan kepada DPR ya. DPR dan sebagai partai pemenang pemilu kemudian menjadi penonton di parlemen. Oke. Nggak enak. Keadilannya di mana? Ini ngomong keadilan loh ya. Keadilan apa enak nggak enak? Bukan keterampilan bungkus membungkus. Fair apa enggak seperti itu? Kan nggak fair. Kita dapat suara terbanyak kemudian kok jadi penonton di sana seolah-olah kita ini partai kalah. Padahal kita menang di pileg, menang di pilpres. Kok kemudian maaf ya, etikanya di mana gitu ya? Etika. Nah itu tadi Mbak, ketika memang yang dipertanyakan semangatnya ada itu, kenapa tidak langsung saja didorong secara keseluruhan bahwa ini undang-undang ini nggak benar sejak awal? Ya kalau yang lain nggak setuju gimana gitu loh. Tapi PDIP udah mendorong untuk merevisi secara keseluruhan. Udah, kalau kita ngomong what is the best in this situasi kondisi saat ini. Oke. Tapi pada ujungnya adalah ketika nanti itu mau ditambah 1, mau ditambah 2, revisi terbatas ataupun apapun hasilnya begitu Mbak nanti. Yang masyarakat lihat itu tentu saja produknya nanti. Apakah akan bisa jauh lebih baik DPR ketika nanti misalnya ini terjadi ada 6 pimpinan? Ini soal leadership ya memang. Kalau leadership di dalam kepemimpinan itu memang tidak menunjukkan kinerja yang bagus, ya semua menjadi tergantung kepada keputusan-keputusan di sini. Makanya harapan kita integritas itu menjadi kunci. Seseorang yang duduk senioritas harus dibarengi dengan integritas untuk pada posisi-posisi penting di DPR. Nah, DPR baik di level pimpinan maupun di level komisi-komisi. Karena antar alat kelengkapan ini tidak bisa saling menyuruh gitu loh. Nah, kalau kita tidak punya integritas ya mana dihormati. Emang lu ketua umum gue kan gitu kan kayak gitu. Tapi nanti dengan masuknya misalnya PDIP masuk di situ ada semacam jaminan bahwa pasti akan lebih baik DPR ini. Ya harapan saya leadership skill dan juga power yang soft loh ya, bukan power yang tadi adu kursi, adu kekuatan. Itu harus ada insya Allah ada perbaikan. Oke, baik kita lihat nanti seperti apa kalau memang PDI Perjuangan akhirnya masuk ke sana. Soal namanya masih disembunyikan dulu Mbak ya. Kalau ada kesempatan terbuka misalnya dalam diskusi terbatas tadi PDIP bisa menjadi ketua umum DPR gitu misalnya akan diambil ketua DPR itu akan diambil kesempatan itu ya. Karena marwah partai tadi. Oke, baik kita lihat nanti seperti apa perjalanan dari rencana revisi ini. Apakah bisa dilaksanakan dalam tahun ini? Tapi kalau tadi melihat informasinya bahwa hari Jumat sudah reses Mbak ya. Artinya kemungkinan besar tahun depan baru bisa diteruskan begitu. Terima kasih Mbak Eva atas pembahasannya malam hari ini. Bung Hendri Satrio, terima kasih Mas atas bantuan-bantuan pertanyaan tadi. Maaf ya. Sangat kritis ini Bung Hendri. Terima kasih Bung Hendri, terima kasih Mbak Eva.